Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis prospek perusahaan. Yang dimana di sini ada saya sendiri, Karinah Dian dengan NIM 243 dan juga ada Indah Aryani dengan NIM 222, ada Pranata Lenggo dengan NIM akhir 235 dan juga ada Nadia Kusuma dengan NIM akhir 245 serta yang terakhir ada Fezi di NIM akhir 251. Analisis prospek sendiri adalah proses sistematis untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam menciptakan pertumbuhan, keberlanjutan usaha, dan profitabilitas di masa depan. Analisis ini tidak hanya mempertimbangkan data historis, tapi juga memperhitungkan tren industri, perkembangan teknologi, regulasi, serta faktor ekonomi makro dan mikro. Tujuan dari analisis prospek ini yang pertama tuh ada memprediksi kinerja perusahaan di masa depan, terus ada menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan strategis, terus ada juga menilai risiko dan peluang yang dihadapi perusahaan, terus ada menentukan nilai wajar perusahaan, serta ada menyusun perencanaan bisnis atau rencana ekspansi. Siapa sih pihak-pihak yang berkepentingan dalam analisis prospek ini? Yang pertama tuh ada investor untuk menilai investasi apakah worth it atau enggak dilakukan. Yang kedua itu ada kreditur untuk menilai kelayakan kredit. Yang ketiga itu ada manajemen untuk pengambilan keputusan strategis. Yang keempat ada regulator untuk kepatuhan dan pengawasan. Dan yang kelima ada analis keuangan untuk memberikan rekomendasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya itu materi tentang teori positif akuntansi dan pengungkapan. Konsep dasar dari teori positif akuntansi itu menjelaskan praktik akuntansi sebagaimana adanya, bukan seperti yang seharusnya. Teori ini tuh menyatakan bahwa manajemen memilih kebijakan akuntansi berdasarkan motivasi ekonomi dan politik. Ada tiga hipotesis utama. Yang pertama itu ada bonus plan hipotesis, yaitu manajer memilih kebijakan yang meningkatkan laba demi bonus. Yang kedua itu ada debt covenant hipotesis, yaitu artinya manajer menaikkan laba atau aset untuk menghindari pelanggaran perjanjian utang. Dan yang ketiga itu ada political cost hipotesis, yang artinya perusahaan besar itu cenderung menurunkan laba agar terhindar dari pengawasan dan regulasi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya ada pengungkapan informasi atau disclosure. Jadi, pengungkapan sendiri itu adalah proses menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan perusahaan kepada publik, baik dalam laporan tahunan maupun laporan tambahan lainnya. Jadi, jenis-jenis pengungkapan itu ada dua. Yang pertama ada yang wajib, itu ditentukan oleh peraturan misalnya IFRS dan PSAK. Kemudian ada yang sukarela, itu disampaikan atas inisiatif perusahaan seperti laporan keberlanjutan, ESG, dan strategi bisnis. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan. Itu yang pertama ada ukuran perusahaan, kemudian yang kedua ada struktur kepemilikan, kemudian yang ketiga probabilitas, kemudian yang keempat ada resiko litigasi, kemudian yang kelima ada kebutuhan pendanaan eksternal. Kemudian implikasi terhadap prospek perusahaan itu yang pertama, pengungkapan yang baik itu dapat meningkatkan kepercayaan investor. Kemudian yang kedua, pengungkapan yang buruk dapat menyebabkan under valuation atau risiko reputasi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi yang selanjutnya mengenai proses proyeksi. Jadi, proyeksi ini adalah perkiraan atas kinerja keuangan dan operasional perusahaan di masa depan berdasarkan asumsi-asumsi yang realistis. Proyeksi ini bukan hanya sekedar ramalan, tetapi berbasis data dan logika bisnis. Di sini ada tahapan proses proyeksi. Yang pertama itu ada pengumpulan data historis, seperti laporan keuangan 3 sampai 5 tahun terakhir, data industri, data pasar, dan kondisi makroekonomi. Lalu tahapan yang kedua itu identifikasi variabel kunci, seperti penjualan, biaya, margin laba, pertumbuhan pasar, nilai tukar, dan suku bunga. Untuk tahapan yang ketiga itu ada pembuatan asumsi. Ini meliputi asumsi makro seperti pertumbuhan PDB inflasi dan mikro seperti strategi penjualan dan efisiensi operasional. Lalu untuk tahapan yang keempat yaitu penyusunan proyeksi laporan keuangan. Di sini ada tiga. Yang pertama itu ada proyeksi laba rugi, yaitu estimasi pendapatan, HPP, dan laba bersih. Lalu yang kedua itu ada proyeksi neraca, yaitu estimasi aset, kewajiban, dan ekuitas. Lalu yang ketiga itu ada proyeksi arus kas, seperti estimasi kas masuk dan keluar untuk aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan.
Lalu tahapan yang kelima itu analisis sensitivitas, yaitu untuk melihat bagaimana perubahan pada suatu asumsi. Misalnya penurunan penjualan akan mempengaruhi proyeksi keseluruhan. Lalu untuk tahapan yang terakhir yaitu validasi dan interpretasi. Ini proyeksi harus dikaji ulang agar realistis, serta dibandingkan dengan benchmark industri. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk materi yang terakhir itu ada analisis tren, di mana analisis tren ini merupakan metode untuk mengevaluasi pola perubahan dari suatu variabel keuangan selama periode waktu tertentu. Analisis ini membantu dalam mengidentifikasi arah perkembangan perusahaan dan konsistensi kinerja dari perusahaan tersebut. Kemudian selanjutnya itu ada jenis-jenis analisis tren, di mana di sini ada 3 jenis analisis tren. Yang pertama itu ada analisis horizontal, di mana analisis ini melihat pertumbuhan atau penurunan pada elemen keuangan dari satu periode ke periode berikutnya. Kemudian yang kedua itu ada analisis vertikal, di mana analisis ini menyajikan setiap akun sebagai presentase dari total dalam laporan yang sama, seperti persentase terhadap total penjualan atau total aset. Kemudian yang ketiga itu ada analisis common size, di mana analisis ini berguna untuk membandingkan perusahaan dengan ukuran yang berbeda berdasarkan standar laporan keuangan. Contoh penggunaannya itu ada dalam pertumbuhan penjualan. Terus yang kedua ada laba kotor sebagai persentase penjualan. Kemudian ada rasio likuiditas yang dimana di situ ada current ratio dan quick ratio. Kemudian yang keempat ada debt to equity ratio dalam beberapa tahun. Kemudian yang kelima ada arus kas operasional yang dibandingkan dengan arus kas investasi. Kemudian yang selanjutnya itu ada manfaat dari analisis tren yang dilakukan. Yang pertama itu ada mengukur stabilitas dan kesehatan keuangan dalam jangka panjang. Kemudian yang kedua ada menilai dampak strategi manajemen. Yang ketiga ada memprediksi risiko penurunan atau kebangkrutan. Dan yang terakhir ada menunjukkan efisiensi operasional dan manajemen modal kerja dalam suatu perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.